saya juga saksikan penjelasan. Memang belum terjadi dalam lingkungan saya, tapi ya antisipasi. Andai ada warga kita yang meninggalnya itu mungkin dengan cara bunuh diri, bagaimana? Baik, ini pertanyaan sangat bagus dan ini sesuatu yang baru. Orang yang meninggal karena bunuh diri itu berarti menentang kehendak Tuhan, maka dia tidak berhak mendapatkan pelayanan Katolik. Bahkan tanda salib pun tidak boleh ada dulu. Betapa kerasnya orang atau hukum aturan gereja Katolik terhadap orang-orang yang kena ekskomunikasi atau menentang kehendak Tuhan. Seperti juga penguburan kandungan. Tubuh itu kehendak Tuhan, dikuburkan berarti menentang kehendak Tuhan, maka itu mendapatkan pengampunan atas dosa penguburan itu hanya oleh Paus. Bisa berbahasa Italia? Ada kan? Mulai tahun 80-an itu ada perubahan. Pastor yang sudah mendapatkan tugas mengampuni dosa, ada pastor yang tidak mendapatkan atau tidak boleh mengampuni dosa orang tua. Ada pangkatnya, ada KTP-nya seperti KTP. Nah, ada yang kalau ada dosa penguburan kandungan sekarang pastor sudah boleh. Itu tahun 98 baru boleh. Dulu orang yang meninggal bunuh diri salib pun nggak boleh. Sekarang diperbolehkan. Kabar gembira untuk orang-orang yang bunuh diri. Karena pastor boleh bisa, boleh sekarang. Boleh diberikan tanda salib, kuburannya juga boleh ada tanda salib. Dulu nggak boleh. Karena apa? Menentang kehendak Tuhan. Itu berarti sudah menentang karunia Roh Kudus. Namanya menentang karunia Roh Kudus itu berarti tidak terampuni dosanya. Jangan dikatakan. Sekarang kasus ini sudah boleh. Tinggal ya seperti ini, baru berapa hari lalu, berapa bulan lalu, belajar orang lain, ibu-ibu anaknya kecil, 2 tahun, baru belajar jalan, ibunya jebur mati karena apa? Banyak utang. Ya, tidak tahu sih. Sekarang boleh, dulu nggak boleh. Mudah-mudahan terjadi ya kita ya. Amin. Amin. Ada lagi? Ya, silahkan Pak Korea harus versi semangat. Ini kebut dulu lagi Om. Oh, dari sana kok ya. Marmo ini ya. Suami istri ya. Awalnya memang perkawinannya dengan Katolik. Cuma karena kerja di tempat lain, artinya berpisah nih, suami istri ini. Suami ini istilahnya nyantol apa kecantol nggak tahu sama cewek. Nah, setelah dibaca-baca, laki-laki ini bukan sekali 2 kali, sering ke tempat-tempat lain
Akhirnya pakai apa? Kawin sirih apa itu? Ya. Nah, tapi di sini istri ini sangat sabar sekali. Terus anaknya udah gede, anaknya kawin semua. Udah. Terus akhir-akhir ini ada pendekatan, tapi pendekatan secara fisik. Bagaimana Romo? Misalnya ini keluarga ini kumpul lagi, sedangkan menurut informasi ini sudah cerai menurut catatan sipil. Terus ini gimana Romo? Baik. Berapa bulan September ya? 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu ada persoalan ini. Nggak tahu apakah yang itu atau tidak. Bukan ya? Itu istilahnya rujuk kembali, dan itu ada upacaranya. 3 minggu yang lalu Bapak Harsono melaksanakan itu, bukunya minjem ke saya tahu persis kan, ada bukunya nggak? Oh ada. Nih, lalu dilaksanakan istilahnya rujuk kembali. Itu mulia, itu baik, dan itulah yang menunjukkan pertobatan. Maka kita harus mendorong orang untuk melaksanakan itu dan berhenti dari segala perbuatan-perbuatan yang membawa kepada kematian itu, karena nanti Yesus tadi pagi. Lalu kita antarkan mereka untuk rujuk, baik kembali, sehingga keluarga itu menjadi satu kesatuan keluarga Kristiani yang sejati. Syaratnya bagaimana? Dia menghadap pastor, lalu mengungkapkan itu semua. Pastor menyarankan, ya sudah kamu sekarang akan Tuhan, besok kita laksanakan upacara rujuk. Selesai. Terus itu di catatan sipilnya gimana itu? Itu udah sidang itu. Catatan sipil itu kakak artinya bagi gereja Katolik, sehingga kalau seandainya ada suami istri nikah gereja Katolik lalu dicatatkan ke sipil, lalu cerai hanya sipil doang, surat sipil itu nggak benar. Karena apa? Gereja yang menyatukan, sipil itu hanya mencatat apa yang disatukan oleh gereja. Kalau orang itu memang dicerai atau mau cerai atau tidak ada perkawinan lagi, istilahnya kita, ya yang memisahkan gereja juga. Sehingga orang yang seperti ini sudah pisah secara gereja, bukan karena catatan sipil doang, itu boleh menikah lagi. Kalau tidak ada ini, gereja susah untuk menikahkan dia. Gitu. Jadi nggak ada artinya sipil. Jadi jangan bangga, saya sudah cerai sipil, bla 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 bla. Ini kemarin sore setelah misa ada orang yang seperti itu, ya? Dan itu aneh. Nggak tahu lingkungan Anda enggak ya? Ini kan gereja besar, pisah sipil. Lalu mau nikah lagi dengan orang Katolik. Ini saya tanya, di syarat-syaratnya cuma ada itu surat cerai sipil itu. Nah ini nggak runtut, saya bilang itu. Anda menyerahkan syarat-syaratnya cuma surat cerai sipil, tapi tidak pernah mengikut sertakan surat perkawinan sipil dan surat perkawinan gereja Kristen. Maka sebagai salah satu syarat, dia sudah menghadap saya 2 kali. Sebagai salah satu syarat adalah dari perkawinan gereja mana, pencatatan sipilnya mana. Ini diceritakan kepada saya, lalu mau menikah lagi kan? Ya, mau bercerai lalu mau menikah lagi kan? Nah itu diceritakan ke saya saring sedemikian rupa, saya mintakan dispensasi kepada uskup,
Kalau Uskup mengatakan boleh menikah lagi, ya silakan nikah. Tapi kalau Uskup mengatakan nggak boleh, ya nggak bisa nikah. Resmi gereja bisa nikahnya ya kumpul kebo doang. Kalau kumpul kebo itu nggak urusannya gereja, namanya juga kebo.